Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Pagi ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan lagu Yesus Kami Puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji nuhita. Sembah dan puji nuhita tahamu, sembah dan puji nuhita tahamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puji, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji nuhita, sembah dan sembah dan puji nuhita tahamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhita tahamu, sembah dan puji nuhita tahamu, sembah dan puji nuhita tahamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhita tahamu, sembah dan puji nuhita tahamu, sembah dan puji nuhita tahamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhita tahamu, sembah Dia. Sembah dan puji nuhita tahamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
kami tinggikan, kami sembah, Engkau layak, Engkau kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah, terima kasih. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, ya Tuhan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami datang Bapa, berserah, menyerahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau melihat Tuhan, setiap kami mempunyai pergumulan masing-masing. Tapi kami bisa sampai dengan hari ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya Engkau yang kami undang Tuhan, hanya hadirat-Mu yang di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang bertugas. Kami masih penuh hati melayani-Mu Tuhan, yang memberikan terbaik padamu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang mendengar firman-Mu Bapa. Lindungi dia Bapa, penuhi segala kebutuhannya. Tidak ada yang kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak terasa kita udah di penghujung bulan Maret. Sudah 3 bulan di tahun 2025, di masa-masa yang tidak gampang, di masa-masa yang tidak mudah, tapi kita semua masih ada, masih diberi nafas kehidupan, masih diberkati Tuhan. Kita cukup bersyukur karena perlindungannya,
Dia memberikan kita ketenangan untuk menjalani hari-hari. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin, saudara. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Selama ada Bapa, selama ada Tuhan Yesus, kita diberi tenangan, saudara. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, bersorak-sorai. Kita menyanyikan lagu Sukacita Surga.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya,
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk fokus mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, akan mendengar lagu Ubah Hatiku. Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu Tuhan, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh, Savior,
Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Let our King be lifted up. Hosena, Hosena, Hosena. Haleluya Yesus. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami panggil yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Bapa menjadi Raja di atas segala raja, Allah yang kami puja dan kami sembah ya Bapa. Kalau kami pagi hari ini sudah memuji dan memuliakan nama Engkau, kami rindu kebenaran firman-Mu ditaburkan Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan, Engkau mau pakai Tuhan hamba yang Tuhan siapkan pada pagi hari ini untuk melayani Tuhan. Biarlah urapan Allah terjadi, kebenaran firman-Mu disampaikan Tuhan, sehingga kami boleh menerima damai sejahtera sukacita Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga bukan lagi Tuhan kami yang berkata-kata, tetapi Engkau yang memakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah banyak mendengarkan puji-pujian saudara. Pada pagi hari ini saya juga mengucap syukur atas Tuhan melalui Ibu Gembala yang ada. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan jawaban demi jawaban dalam setiap doa-doa kita. Puji Tuhan saudara, sebelum lebih lanjut kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu saudara. Adakah di antara kita yang bahagia, happy ketika kehidupan kita ada dalam kelemahan? Kelemahan itu bisa saja di dalam kelemahan ekonomi, kelemahan kesehatan, dalam keluarga, bahkan lain sebagainya saudara. Happy gak saudara ketika kita dalam kelemahan? Pasti jawabannya adalah tidak. Begitu juga dalam kehidupan saya secara pribadi saudara. Saya juga pernah mengalami yang namanya kelemahan. Ya, bagaimana pada satu titik Tuhan izinkan saya mengalami keterpurukan dalam ekonomi. Sangat sulit saudara. Pada saat itu bukan saja yang saya rasakan adalah kelemahan secara ekonomi saudara. Tetapi saya dan keluarga juga merasakan dalam kesehatan, dalam kerohanian, dalam keluarga. Sehingga sukacita Tuhan itu sepertinya hilang dalam keluarga kami. Nah itu yang saya rasakan bahwa tidak nyaman ketika ada kelemahan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Paulus dalam Alkitab kita saudara adalah salah satu tokoh Alkitab yang banyak mengalami kelemahan, banyak mengalami tantangan. Firman Tuhan mencatat bahwa dia dianiaya, dia harus disiksa, dia ditolak, ditentang. Tetapi kita perhatikan bahwa kehidupan Paulus tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap hidup dalam kebenaran, tetap fokus mengarahkan dirinya kepada Tuhan saudara. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita melihat firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya rindu kita membacanya di dalam nama Tuhan Yesus. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan ayat yang pertama. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu.
Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat yang keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat daripadaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat yang ketujuh, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan saudara. Pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Kita harus percaya ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, kita akan memperoleh pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya luar biasa saudara, tetapi pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Kembali saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dikatakan aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Kalau kita perhatikan saudara, bagaimana di situ Rasul Paulus menggunakan kata ketiga, dia. Dia seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Dia diberikan Tuhan penglihatan. Dia diberikan Tuhan pernyataan. Yaitu adalah Rasul Paulus sendiri saudara. Dia dibawa oleh Tuhan tanpa dia sadar ataupun tidak sadar. Dia dibawa Allah ke Firdaus. Ke tingkat ketiga dari sorga. Luar biasa saudara. Sekalipun diri dia sadar tidak sadar. Tapi Tuhan membawa Rasul Paulus ke Firdaus. Ini juga menjadi saudara. Di Firdaus ini harus menjadi sebuah catatan list dalam destinasi kita. Menjadi tempat yang harus bisa kita datangi saudara. Tetapi bukan hanya sebuah tempat yang bisa kita datangi. Tetapi menjadi tujuan akhir dalam kehidupan kita. Harus tinggal tetap dalam taman Firdaus. Amin saudara. Luar biasa. Allah membawa Paulus ke tempat yang indah. Di sana dikatakan belum pernah ku dengar perkataan itu. Dan belum pernah terucap. Artinya menjadi suatu tempat yang berbeda. Sesuatu tempat yang rahasia. Tetapi di sana ada kuasa Tuhan. Ada keindahan. Karena itu adalah rumah Bapa. Baik saudara. Tuhan Yesus baik. Dia menyediakan tempat bagi kita. Firman Allah mengatakan bahwa aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyediakan tempat Firdaus itu bagi saya dan saudara. Bagi orang-orang. Tetapi tidak semua orang diizinkan Tuhan untuk masuk. Hanya kepada mereka yang hidup dalam kebenaran. Hanya pada mereka yang setia di dalam Tuhan saudara. Artinya apa saudara? Ada persyaratan untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tidak bisa sembarangan saudara. Untuk lebih mudahnya saya ingin analogikan bagaimana kalau kita ya ingin bertamasya, ingin pergi jalan-jalan.
ke Amerika, saudara. Pasti kalau kita mau pergi jalan-jalan ke Amerika ada persyaratan yang harus kita siapkan. Ya, kita harus punya namanya paspor. Minimal 6 bulan harus masih aktif. Kita harus nge-apply yang namanya visa. Ya, dalam menge-apply visa pun ada banyak lagi dokumen-dokumen yang harus kita siapkan. Foto pribadi, isi formulir. Ya. Kita mesti ada lagi surat berkelakuan baik, kita mesti cek kesehatan. Bahkan kita mesti punya lagi bikin surat resmi bahwa kita tuh ke sana berkunjung, ada kerabat yang bisa menanggung kita. Ada keluarga. Yang terakhir kita harus punya uang, saudara. Rekening kita akan dicek. Cukup enggak? Atau kamu ke sana hanya ingin gelap, saudara. Kabur. Tetapi harus ada persyaratan dan itu belum selesai sampai di sana, saudara. Kalau kita sudah masukin, kita mesti nunggu lagi panggilan wawancara. Setelah diwawancara, nunggu lagi hasilnya. Banyak orang yang gagal, saudara. Bahkan kemarin saya mendengar cerita bagaimana ada satu keluarga dia harus pindah ke Amerika karena orang tuanya sudah tua. Harus menunggu waktu yang lama, tidak mudah. Sampai dia diizinkan. Kegagalan terjadi, saudara. Bisa kecewa. Begitu juga ketika kita ingin pergi ke rumah Bapa. Ada persyaratan. Bisa saja orang gagal di tengah jalan, saudara. Bisa saja dia tidak bisa mencapai rumah Bapa. Padahal itu harus menjadi destinasi terakhir kita. Gagal. Kita nggak sanggup mengikuti persyaratan yang Tuhan berikan. Hidup benar, hidup suci, taat, setia. Atau juga orang yang berusaha untuk mencukupi, tahu nggak, saudara? Merasa bahwa mempersiapkan syarat-syarat itu secara tidak benar ya, mungkin dengan perpindahan dana atau bohong-bohongan, pakai kerabat siapa. Tapi ujung-ujungnya, saudara, di bagian mereka yang memeriksa dokumen bisa saja ketahuan. Seringkali kita menggunakan berbagai macam cara. Seringkali kita dengan gambaran kehidupan yang sepertinya sudah baik, sudah benar. Tetapi pada akhirnya, saudara, kita tidak lolos dalam persyaratan itu. Dan ini boleh menjadi perhatian kita sebagai anak Tuhan. Bahwa Taman Firdaus itu Tuhan buka bagi setiap orang. Tetapi hanya bagi mereka yang memenuhi syarat bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana, saudara, bagi mereka yang lolos? Pasti apa? Bahagia. Happy. Senang. Wih, akhirnya gua lolos. Gua bisa nih. Udah deh, mulai deh. Kesombongan juga bisa ada dalam hati. Mana, lu kok gak bisa sih? Gua sekali nge-play gak berhasil nih. Wah, lu kurang ini sih, kurang itu. Akhirnya mulai menyakiti hati orang lain. Membuat orang lain menjadi kecewa. Atau dengan perkataan kita yang kesombongan yang tadinya ada dalam hati kita karena keberhasilan itu, kita mulai lagi menjelekkan orang. Lah, lu kali waktu wawancara wajah lu serem. Ya. Sampai akhirnya orang kecewa, marah. Dan inilah yang menjadi perhatian kita. Bahwa keberhasilan juga tidak membuat kita menjadi senang, bahkan menyombongkan diri. Tetapi kita belajar untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara? Tidak mudah untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. 2 Timotius yang keempat ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada kata rindu, saudara.
hanya bagi mereka yang rindu. Artinya kalau engkau rindu masuk ke dalam kerajaan sorga, engkau akan berusaha untuk mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga kita lolos dalam persyaratan yang Tuhan berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin, saudara. Mau kita belajar menjadi orang-orang yang diloloskan oleh Tuhan. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Luar biasa, saudara. Dia menerima penglihatan dari Tuhan. Dia dibawa oleh Tuhan ke Firdaus. Secara manusia kalau kita perhatikan saudara, dalam ayat yang pertama tadi, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu enggak ada faedahnya. Dia ingin bermegah saudara, dia ingin jadi orang yang sombong. Dia ingin membanggakan dirinya. Tidak semua orang diizinkan oleh Tuhan mendapatkan penglihatan untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita perhatikan saudara dalam ayat yang kelima, atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Pengen gak sombong dia? Pengen. Kalau dia lihat orang rasanya wah luar biasa. Tapi dia kembali ya memakai kata pribadinya. Tapi dalam diriku sendiri, aku tidak mau bermegah. Tetapi aku mau bermegah dalam kelemahanku. Ayat selanjutnya menunjukkan bahwa dia gak mau orang lain hanya melihat keberhasilannya terus ditanya, gimana keadaan di surga? Di surga ada apa? Di surga ada siapa aja? Dia gak mau dengan perkataannya orang lain mulai berhayal saudara. Tetapi dia rindu setiap manusia mengalami pribadi secara pribadi. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi saudara. Saking dia tuh ya tidak mau bermegah. Tidak mau meninggikan diri. Ayat 7 dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri dari pernyataan yang luar biasa gitu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Sampai-sampai saudara, Allah izinkan ada duri dalam dagingnya. Allah izinkan setiap problem, masalah, tantangan yang tadi sudah saya sampaikan. Bahwa ke perjalanan kehidupan Rasul Paulus begitu banyak tantangan. Tujuannya apa? Supaya Rasul Paulus tetap merendahkan diri. Supaya Rasul Paulus tidak meninggikan dirinya. Apalagi dia sudah mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Itulah perjalanan kehidupan manusia saudara. Tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Problem kehidupan, pergumulan, sakit penyakit. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas di muka bumi ini. Selalu iblis punya cara untuk menjatuhkan kita. Bahkan mungkin Tuhan izinkan duri itu selalu ada dalam kehidupan kita saudara. Seperti Ayub. Tuhan izinkan pergumulan hidup yang sangat berat terjadi dalam kehidupan Ayub. Rasanya sudah nyerah. Semua yang dia miliki habis. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Tetapi dalam pertandingan imannya, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub kembali kepada Tuhan. Ayub percaya kepada Tuhan. Sehingga apa saudara? Tuhan memulihkan keadaan Ayub 10 kali lipat. Luar biasa saudara. Maukah kita hidup seperti Ayub? Sekalipun perjalanan hidup kita penuh dengan tantangan. Tapi kita tetap percaya. Tetap setia, tetap hidup dalam kebenaran. Memang rasanya tidak mudah, tetapi justru di dalam ketidakmudahan itu Allah izinkan. Karena Allah mau kita tetap bertahan
dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai-sampai kita melihat saudara dalam 2 Korintus tadi saudara ya. Rasul Paulus berkata, Tuhan, sudah 3 kali aku berseru, cabut duri ini dari hidupku. Tapi apa yang Tuhan katakan? Cukuplah anugerahku bagimu. Karena apa? Ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin saudara. Di dalam kelemahan Paulus, Tuhan katakan justru kuasaku menjadi sempurna. Paulus menerima duri itu saudara. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Mengapa Paulus tetap menerima duri itu? Mengapa Paulus tetap setia kepada Tuhan? Mengapa saudara? Jawabannya adalah karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Secara pribadi 14 tahun yang lampau. Tuhan menampakkan diri dalam kehidupan Paulus. Sehingga dia boleh melihat betapa kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan percaya anugerah Tuhan ada dalam kehidupan dia. Sehingga dia tidak menyerah dalam kehidupan itu saudara. Dia tetap percaya bahwa ketika dia hidup tetap di dalam Tuhan. Kelemahannya justru menerima kesempurnaan daripada Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga di dalam ayat yang ke-9b dia berani katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Beranikah, sanggupkah kita berkata seperti Rasul Paulus? Di dalam kelemahan, aku mau bermegah karena kuasa Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan adalah kasih karunia Allah. Berkat Tuhan yang tidak pernah habis, yaitu kehadirannya, kebaikannya. Kuasa Allah bekerja saudara. Kalau kita mau bisa seperti Rasul Paulus, kita juga harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan Tuhan seperti Rasul Paulus, yaitu perjumpaan secara pribadi. Bisa juga perjumpaan melalui orang lain. Kita diajak beribadah di GPDI Marturia. Kita diajak untuk mengikuti pendalaman Alkitab, doa malam, atau persekutuan doa lainnya. Di situ kita menerima, wah begini ya rasanya perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan Tuhan bisa juga dalam bentuk apa saudara? Dalam pergumulan kita. Ketika kita dalam pergumulan, kita berdoa, kita mencari Tuhan, di situ Allah menunjukkan jalannya bagi kita. Ketika kita dalam kesakitan, dalam permohonan doa, Tuhan menjamah kita dan menyembuhkan kita. Itu menjadi perjumpaan kita saudara. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Percaya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita akan merasakan sukacita. Ada pertolongan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang menguatkan bahkan memulihkan kehidupan kita. Amin saudara. Mari alami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Sehingga kita mampu di dalam kelemahan-kelemahan kita bisa seperti Paulus saudara. Lebih baik aku bersuka dalam kelemahanku, sebab dalam kelemahan kuasa Kristus turun menaungi aku. Kata menaungi saudara, kita seperti berada dalam kemahnya Tuhan. Kita akan berada di dalam ketika kemahnya Tuhan itu membentengi, menaungi kita saudara. Menudungi kita saudara. Sehingga dalam situasi apapun, kita percaya bukan kita lagi yang berkarya, tetapi Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak takut lagi menghadapi
badai kehidupan ini saudara. Karena kita percaya ada Tuhan yang menaungi saya dan saudara. Kasih karunia Allah akan berdiam dalam orang percaya yang setia untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 katakan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tubuh kita lemah, tidak berdaya menghadapi masalah pergumulan kita, masalah keluarga, masalah perekonomian, masalah sakit penyakit. Tetapi kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan berani mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan. Kekuatan kepadaku. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Dari Allah Bapa di surga. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, saudara. Ingat bahwa perjalanan kehidupan kita tidak ada yang tahu. Tetapi satu komitmen dalam kehidupan kita, bahwa rumah Bapa menjadi destinasi terakhir kita. Sehingga kehidupan kita harus punya rasa rindu, mau, ingin, berusaha mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan menjadi kemauan kita, saudara. Problem masalah itu pasti akan selalu ada. Tapi kalau kita mengenal Dia, maka hati kita akan sampai pada satu titik. Yaitu apa saudara? Dalam ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji nama Tuhan saudara. Paulus terima kelemahan, ketidakberdayaan, kesakitan. Tetapi dia terima oleh karena Kristus. Karena apa? Karena apapun yang terjadi dalam kehidupannya adalah atas seizin Tuhan. Dan tidak pernah sehelai rambut pun Tuhan biarkan jatuh. Sehelai rambut pun kita jatuh, Tuhan tahu. Artinya apa saudara? Hidup kita adalah milik Kristus. Kalau kita mau menjadi anak Kristus, kita percaya ada kuasa Tuhan yang menaungi kehidupan kita. Sampai akhirku menutup mata, aku mau tetap setia. Dulu saudara ketika kami terpuruk saudara, begitu lemah. Kelemahan sepertinya terus menyerang. Tetapi dalam doa, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya merasakan ada sukacita, ada kekuatan, ada power yang tidak terbatas untuk saya bisa melewati hari demi hari saudara. Meskipun berat, tapi Tuhan sanggupkan. Sampai hari ini saya bisa berada di tempat ini. Saya berdiri melayani pekerjaan Tuhan. Itu karena kekuatan dari Tuhan. Itu karena pertolongan dari Tuhan. Dan saya tahu titik akhir saya bukan sampai di sini. Itu masih terus harus diperjuangkan saudara. Jangan kita menjadi lemah ketika kita merasa sudah sampai pada titik dipuaskan saudara. Tetapi kita harus menjadi orang yang selalu haus rindu akan Tuhan. Sekalipun badai cobaan itu ada, tetap kita percaya Tuhan Yesus ada bagiku. Pertandingan iman kita tidak selesai sampai di sini. Masih terus harus diperjuangkan. Amin saudara. Seperti Rasul Paulus. Begitu luar biasa saudara. Kembali dalam 2 Timotius yang keempat, ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Luar biasa saudara. Padahal Rasul Paulus masih mencatat firman Tuhan. Tetapi dia sudah tahu bahwa dia sudah menerima mahkota kehidupan. Karena dia percaya dengan iman bahwa kehidupannya benar di mata Allah.
Sudah beranikah kita sanggup berkata dari mulut kita, saya sudah terima mahkota kebenaran itu? Ini menjadi pertanyaan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk kita bisa mengoreksi diri. Sudah benarkah hidup kita di mata Tuhan? Sudah mampukah kita melewati kelemahan kita dengan kerendahan hati? Mari saudara, pada pagi hari ini kita mau menjadi orang-orang yang berhasil pada akhir hidup kita. Bukan hanya keberhasilan di dunia ini, tetapi keberhasilan sampai akhir kita menutup mata, kita menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Kita harus memperlengkapi kehidupan kita dengan senjata Tuhan. Supaya kita menang dalam pertandingan kehidupan ini. Efesus yang ke-6 ayat yang ke-10. Kita buka dalam Efesus yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Akhirnya apa saudara? Kita harus kuat. Supaya kuasa Allah menjadi sempurna saudara. Kuat di dalam kelemahan. Dan kita melihat kuasa Tuhan sempurna. Mari senjatai diri kita dengan firman Tuhan. Dengan Roh Kudus. Dengan iman. Supaya kita menang melawan tipu muslihat iblis. Puji nama Tuhan saudara kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada kita. Mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Bahwa di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau kita mau mengalami kesempurnaan itu saudara. Kuasa Tuhan yang sempurna itu nyata dalam kehidupan kita. Maka kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saya mengundang MC singer dan pemain musik yang ada. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau percaya bahwa pembela kita adalah pembela yang benar. Bahwa pembela kita jangan kita ragukan lagi kuasanya. Tetapi pembela kita sungguh nyata ketika kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Hidup taat dan setia. Kita dapat melihat kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kita angkat pujian selidiki aku. Kita mau mengoreksi diri kita saudara. Siapkah hati kita pada pagi hari ini untuk menerima segala penyelidikan Tuhan dari kedalaman hati? Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, ya Bapa. Selidikilah hatiku dan lihat hatiku Bapa. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam
harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Ayub sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia katakan dulu, aku melihat, aku mendengar apa kata orang. Tetapi hari ini aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari saudara kekasih, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami boleh belajar memiliki hati seperti Paulus. Dia tidak menjadi orang yang bermegah diri, tetapi justru dia bersuka di dalam kelemahannya. Karena di dalam kelemahannya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ajar kami Tuhan menjadi umat-umat-Mu yang selalu setia di tengah badai kehidupan ini. Supaya kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Menyaksikan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Sehingga kemenangan-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah pelayanan GPDI Martudia. Di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Di tengah bangsa kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kekurangan kami Bapa. Layakkan kami di hadapan Tuhan. Ampuni ketika kami menjadi orang-orang yang sombong, meninggikan diri Tuhan. Sehingga menyakiti orang lain Tuhan. Ampuni kami. Kami mau belajar untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kasih kuasa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi seluruh umat-umat-Mu. Apapun yang mereka hadapi pada akhir-akhir ini Bapa. Mungkin secara manusia mereka tidak sanggup di tengah kelemahan mereka. Tuhan, berkaryalah dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh merasakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
ada kekuatan baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Firman-Mu pada pagi hari ini sudah disampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berkarya, berbicara, menegur, dan mengingatkan seluruh umat-umat Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi orang-orang yang benar dan layak untuk menerima masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami sudah banyak memuji-muji nama-Mu dengan puji-pujian yang ada, bahkan dibekali dengan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh tertanam di setiap hati kami yang kami sudah dengar. Menjadikan kami berkat Tuhan. Kami boleh tetap percaya kepada Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, taat akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa ada bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau juga pakai pendeta muda Sonya yang sudah melayani firman-Mu. Biar Tuhan dimanapun Engkau percayakan dia melayani Engkau, jadikan berkat Bapa. Berkati keluarganya juga Tuhan, cukupkan apa yang dikebutuhannya. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati seluruh sidang jemaat GPDI Marturia, bahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi mereka. Berkati pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Sesuai kehendak-Mu mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik Bapa. Bahkan mereka diberkati seisi keluarga. Tuhan juga pulihkan keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anak, cucu, menantu semua Tuhan. Kami percaya ada perlindungan daripada Engkau. Senantiasa mereka setia kepada Engkau Bapa. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Bahkan berdoa bagi mereka yang masih belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Berikan mereka pekerjaan sesuai kehendak-Mu. Sebab kami tahu Tuhan dunia yang semakin hari semakin jahat. Jangan sampai anak-anak-Mu tergoyah imannya Tuhan. Ada penawaran-penawaran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan berikan mereka iman. Mereka tetap hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Biarlah sesuai iman mereka, mereka memberi. Berkati mereka dengan berkali lipat ganda. Bahkan berdoa bagi sidang jemaat-Mu, saudara-saudara kami Tuhan, yang kembalikan milik-Mu, baik transfer maupun kembalikan di dalam rumah-Mu. Karena firman-Mu yang berjanji, Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan, memberkati mereka. Kami percaya mereka tidak akan menjadi orang yang kekurangan Tuhan. Engkau memberkati seisi keluarganya, berkati pekerjaannya Bapa. Biar senantiasa nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh Engkau. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan terima berkat anugerah daripada Engkau. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua orang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.